akan menjelaskan macam-macam segitiga. Segitiga terbagi menjadi 4 macam. Segitiga yang pertama yakni segitiga siku-siku, yang mana sisi tegak dan sisi alasnya membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini besarnya itu 90 derajat. Kalau kalian temui segitiga seperti ini, dinamakan dengan segitiga siku-siku. Ada sisi miring, sisi alas, dan sisi tegak. Ini dinamakan segitiga siku-siku. Oke, selanjutnya segitiga yang kedua yakni segitiga sama kaki, yang mana sisi kakinya saja yang sama, kaki sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan yang nilainya sama besar, sedangkan alasnya berbeda. Oke, nilainya berbeda. Jadi segitiga sama kaki yakni sisinya sebelah kiri dan sebelah kanannya sama, yang alasnya berbeda besarnya. Oke, selanjutnya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, ketiga-tiganya sama sisinya. Sisi yang sebelah kiri sama dengan sisi yang sebelah kanan sama dengan sisi yang sebagai alas. Ini dinamakan segitiga sama sisi. Selanjutnya segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu penggambarannya itu dia bisa miring ke kiri dan bisa miring ke kanan seperti ini. Kalau ada penggambaran segitiga seperti ini dinamakan dengan segitiga sembarang. Oke, selanjutnya perumusan mencari keliling segitiga yakni dengan menjumlahkan ketiga sisi segitiga. Nah, jadi contoh sisi segitiga siku-siku, jadi menjumlahkan tiga sisi ini, sisi OP ditambah sisi PQ ditambah sisi QO. Oke, segitiga sama kaki menjumlahkan sisi KL ditambah sisi LM ditambah sisi MK. Keliling segitiga sama sisi menjumlahkan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CA. Keliling segitiga sembarang menjumlahkan sisi XY ditambah sisi YX, YZ ditambah sisi ZX. Seperti itu. Jadi perumusan keliling segitiga yakni sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C menjumlahkan ketiga sisi segitiga. Seperti itu. Bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya kita ke luas segitiga. Oke, luas segitiga itu dirumuskan dengan setengah alas dikali tinggi. L itu adalah luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi, atau dengan bisa penulisannya seperti ini. Luas sama dengan alas dikali tinggi per 2. Per itu artinya dibagi. Alas dikali tinggi dibagi 2. Seperti itu. Oke, bagaimana kalau yang ditanyanya alas? Nah, atau tinggi? Perumusannya seperti ini. Kalau ditanyanya alas, luas dikali 2 per T. Per itu artinya dibagi. Luas dikali 2 dibagi tinggi kalau ditanyanya alas. Kalau ditanyanya tinggi, luas segitiga dikali 2 per A. Per itu artinya dibagi. Tinggi sama dengan luas segitiga dikali 2 dibagi alas. Seperti itu. Keterangan, L itu adalah luas segitiga, A-nya itu alas segitiga, dan T-nya itu adalah tinggi segitiga. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan rumus Pitagoras. Nanti ini akan sangat berguna kita gunakan dalam mengerjakan soal. Oke, di sini segitiga siku-siku ya. Tadi ada sisi tegak dan sisi bawah membentuk sudut siku-siku, sudut 90 derajat, dan ada sisi miring. Nah, ini dirumuskan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Bisa dibalik juga penulisannya, C kuadrat ditambah A kuadrat C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, rumus Pitagoras ini akan kita gunakan nanti langsung di contoh soal. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh soal supaya lebih gampang dimengerti. Contoh soal yang pertama, carilah keliling dan luas segitiga di samping. Oke, di sini ada satu buah gambar segitiga siku-siku. Oke, ada tinggi nilainya 12 cm dan alasnya 5 cm.
Ingat, untuk mencari keliling kita harus menjumlahkan ketiga sisi. Untuk sisi AC kita belum ketahui nilainya. Yang ini akan kita cari terlebih dahulu nanti dengan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, kita jawab. Rumusnya keliling segitiga ABC tadi sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CA. Udah kita masukkan sisi AB-nya 12, sisi BC-nya 5 cm. Sisi CA atau AC itu kita cari. Sisi yang ini kita cari. Oke, dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi, kita keluarkan sisi AC kuadrat sama dengan sisi AB kuadrat ditambah sisi BC kuadrat. Seperti itu. Kita masukkan nilainya. AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kita jabarkan kembali karena di sini masih kuadrat. Kuadrat itu artinya dikalikan sebanyak 2 kali. 12 dikali 12 144, 5 dikali 5 25. Seperti itu. Oke, lalu kita jumlahkan 144 ditambah 25 169. Nah, di sini AC-nya masih dalam kuadrat, yang ditanyakan AC saja. Yang ini akan kita keluarkan dengan menjadikannya akar. Jadi akar dari 169 itu adalah berapa kali berapa sebanyak 2 kali, yang hasilnya sama dengan 169, yakni 13. Seperti itu. Kita bisa identifikasi dari sini. Akhirannya 9. 9 ini 3 kali 3. Oke, 3 kali 3 9, berarti 3. Depannya 1. 1. Jadi satuannya 3, puluhannya 1. Seperti itu. 13 kali 13 sama dengan 169. Oke, jadi diperolehlah AC-nya yang sudah kita peroleh. Kita dapat mencari keliling segitiga ABC. Kita masukkan. Kita sudah peroleh 12 cm ditambah 5 cm ditambah 13 cm. Kelilingnya 30 cm. Oke, jadi keliling segitiga ABC adalah 30 cm. Seperti itu. Kita sudah peroleh keliling. Sekarang kita mencari luas segitiga. Oke, kita tulis dulu rumus luas segitiga. Tadi alas dikali tinggi dibagi 2. Kita masukkan. Sebagai alasnya yang di bawah adalah 5, tingginya adalah 12. Oke, per 2. Per itu artinya dibagi 2. 5 dikali 12 60 per 2 dibagi 2. cm kali cm cm persegi. Ya. Oke, 60 dibagi 2 30 cm persegi. Sudah kita peroleh. Luas segitiga ABC adalah 30 cm persegi. Seperti itu. Oke, bisa dimengerti ya. Langsung kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini ada suatu segitiga sama kaki memiliki panjang alas 12 cm dan tinggi 8 cm. Hitunglah keliling dan luas segitiga tersebut. Nah, di sini ada segitiga sama kaki. Oke, alasnya itu sudah diketahui 12. Nah, sisi miringnya belum kita ketahui, tingginya kita sudah ketahui. Tinggi yang ini 8 cm. Oke, yang titik-titik ini adalah tingginya 8 cm. Kita jawab. Kita mencari keliling ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu sisi miring ini berapa dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kita potong setengah. Nih, yang ini kita potong setengah seperti ini. Oke, jadi tadi panjang alasnya 12. Dari sini ke sini 12. Jadi kalau setengahnya itu adalah 6 ya. Oke, tingginya 8. Yang ini 8. Yang ini adalah 6. Oke. Selanjutnya kita masukkan. Di sini Bu simbolkan sisi miringnya ini adalah sebagai X. Jadi X kuadrat sama dengan 6 kuadrat yang ini tadi. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat yang sebagai tinggi yang ini. 8. Tingginya 8. Oke, alasnya tadi dibagi 2, setengahnya ini adalah 6. Oke. 6 kita jabarkan kembali. X kuadrat sama dengan 6 kali 6 36, 8 kali 8 64. Oke, lalu kita jumlahkan sama dengan 100. Kita langsung memasukkan saja. Keluarkan akarnya. Untuk menjadikan X saja harus diakarkan ya. Jadi
Jadi akar dari 100 berapa kali berapa dapatnya 100. Kita peroleh X-nya 10. Oke, 100 ini dapat dari 36 ditambah 64 sama dengan 100. 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi X-nya kita peroleh. Yang ini sudah kita peroleh, sisi miringnya 10. Sehingga kita bisa mencari keliling dengan menjumlahkan alasnya semuanya ini, yang tadi kesemuaannya 12 ditambah sisi miringnya 10, yang ini juga 10, sisi miring yang ini sama sisi, karena dia sama kaki, yang ini sama dengan ini sama. Jadi kalau yang ininya 10 berarti ininya 10 juga. Alasnya tadi semuanya 12. Ya, dari sini sampai sini 12. 12 ditambah 10 ditambah 10 diperolehlah 32 cm. Oke, kita sudah dapat keliling. Sekarang kita tinggal mencari luas segitiga. Oke, luas segitiga rumusnya tadi kita masukkan alas kali tinggi dibagi 2. Oke, alasnya kita sudah dapat tadi ya. Alasnya tadi 12 dan tingginya 8. Oke. 12 dikali 8 96. Oke, dibagi 2 sama dengan 48 cm persegi. Jadi luas segitiga ABC adalah 48 cm persegi, seperti itu. Oke, sudah kita peroleh ya. Selanjutnya ada tugas kalian kerjakan. Latihan soal dikumpul hari ini, ditunggu sampai jam 5 sore. Ini linknya, nanti akan Ibu share juga di WA. Selanjutnya tugas di rumah dikumpul hari Sabtu, aktivitas mandiri halaman 19 dan aktivitas kelompok juga di halaman 19. Oke, demikianlah. Sebelum penutupan belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, demikianlah. Selalu giat belajar di rumah. Apabila kalian mengalami kesulitan, silakan bertanya kepada kedua orang tua kalian. Oke, demikianlah Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.